Buka dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Aulia dengan NIM 2101877. Saya merupakan mahasiswa keperawatan FPOK Universitas Pendidikan Indonesia kelas 3A, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas pentingnya pemeriksaan sadari. Nah, apa sih yang akan dibahas? Mungkin yang pertama ada analisis mendalam tentang pemeriksaan sadari, lalu metodenya, dan juga dampak pada kesadaran kesehatan. Sebelum kita beranjak bagaimana pemeriksaan ataupun tes ini, kita perlu mengetahui pentingnya pemeriksaan sadari. Nah, yang pertama mungkin kita perlu mengetahui apa sih definisi dari pemeriksaan sadari ini. eh, Pemeriksaan sadari ini merupakan metode pemeriksaan payudara untuk diri kita sendiri dan melihat apakah ada perubahan pada payudara teman-teman atau tidak. Yang kedua, mengenali kondisi normal. Nah, tes sadari ini itu juga membantu individu untuk mengenali kondisi normal payudara mereka. Seperti apa sih bentuk normalnya? Apakah ada yang abnormal atau tidak? Yang ketiga, dapat juga mendeteksi perubahan yang abnormal. Bisa terlihat dari eh, bentuk ataupun warna payudara itu dapat memudahkan teman-teman untuk eh, mendeteksi perubahan yang tanda tanda awal masalah dari kanker payudara. Selanjutnya adanya pentingnya deteksi dini di mana itu merupakan langkah awal untuk deteksi dini kanker payudara. Selanjutnya, nah, bagaimana sih langkah-langkah pemeriksaan sadari ini? Nah, teman-teman, mungkin ada beberapa langkah yang bisa teman-teman peragakan secara mandiri. Yang pertama, teman-teman dapat berdiri di depan cermin, di mana berdiri dengan bahu lurus, lengannya dipinggul satu, lalu periksa bentuk dan ukuran payudara. Teman-teman bisa mengamati eh, bentuk payudara teman-teman, baik itu yang kanan maupun yang kiri di depan cermin, dengan syarat eh, harus telanjang dada. Yang kedua yaitu mengangkat kedua lengan. Nah, perhatikan jika ada perubahan pada payudara ketika lengan diangkat, entah itu eh, bentuknya yang besar sebelah, atau mungkin ada benjolan yang terlihat menonjol di sekitar payudara teman-teman. Yang ketiga, periksa saat berbaring, di mana teman-teman dapat menggunakan tiga jari teman-teman untuk meraba dan dengan gerakan melingkar di sekitar payudara, di luar bulatan payudara. Yang keempat, bisa memeriksa ke area ketiak, di mana area ketiak ini masih berhubungan atau dapat berpengaruh kepada payudara itu sendiri. Periksa area di bawah ketiak dan di atas tulang selangka. Nah, bagaimana sih kapan kita dapat melakukan pemeriksaan sadari ini? Ini ada beberapa panduannya. Ada frekuensi pemeriksaan. Nah, teman-teman dapat melakukan pemeriksaan ini setiap bulan untuk deteksi dini. Yang dimana waktu idealnya itu beberapa hari setelah menstruasi berakhir. Nah, kondisi payudara tidak sensitif atau bengkak saat diperiksa itu dapat memudahkan teman-teman untuk mendeteksi kanker ini. Yang selanjutnya, untuk wanita pasca menopause itu bisa memilih tanggal yang mudah diingat setiap bulannya untuk pemeriksaan. Misalnya pada tanggal Desember ini kita melakukan pada tanggal 19 dan kita akan melakukannya lagi pada tanggal 19 di bulan Januari seperti itu. Nah, lalu apa sih gejala dari pemeriksaan sadari ini? Kita perlu mengenali eh, gejala penting saat pemeriksaan. Yang pertama ada benjolan atau masa pada payudara, ada perubahan ukuran dan bentuk, adanya kemerahan atau ruam, adanya keluar cairan yang tidak biasa dari puting, bukan ASI atau apapun, tapi ada cairan yang keluar. Dan juga pentingnya untuk melaporkan gejala pada tenaga kesehatan terdekat dan secepat mungkin karena untuk membantu dalam penegakan diagnosis dan tindakan lebih lanjut.
Selanjutnya mungkin pentingnya deteksi dini untuk eh, kanker payudara. Mungkin adanya dampak kesadaran, di mana dampak kesadaran ini dapat mendeteksi dan meningkatkan peluang hidup teman-teman. Mungkin ada juga jika ada yang mengenali benjolan ini, dapat langsung berkonsultasi dengan dokter sendiri. Lalu, pemeriksaan payudara ini membantu deteksi dini kanker, agar kankernya tidak semakin meluas, tidak semakin buruk, dan dapat ditangani ketika kankernya masih dalam tahap perkembangan. Nah, ada mitos umum mengenai pemeriksaan sadari ini. Yang pertama, ada mitos hanya wanita yang berusia lanjut yang perlu khawatir. Padahal faktanya, kanker payudara dapat mempengaruhi wanita dari berbagai usia. Yang kedua, ada mitos tanpa riwayat keluarga, saya tidak beresiko. Karena keluarga saya tidak pernah ada yang menderita kanker, saya tidak beresiko. Padahal faktanya, 85% kasus kanker payudara terjadi tanpa riwayat keluarga. Yang terakhir, kita perlu pentingnya memahami fakta, karena memahami fakta ini dapat membantu mengatasi ketakutan dan mendorong lebih banyak wanita untuk melakukan pemeriksaan sedari dini. Nah, kesimpulannya apa dari pemeriksaan sedari ini? Yang pertama, pemeriksaan sadari ini sebagai alat deteksi dini, di mana penanganannya lebih awal dan juga berharap untuk penanganan yang lebih baik. Yang kedua, pentingnya pemeriksaan rutin, di mana eh, ketika kita melakukan secara rutin, kita mengetahui kondisi normal payudara seperti apa. Yang ketiga, kita memahami anatomi payudara yang mungkin eh, kita perlu mengenai strukturnya dan struktur normalnya seperti apa untuk melihat apakah ada keabnormalan pada payudara kita atau tidak. Yang keempat, melaporkan perubahan kepada tenaga profesional atau kesehatan itu eh, jika teman-teman menemukan kecurigaan dan teman-teman memerlukan untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman, peran penting pemeriksaan sadari itu eh, kita harus meningkatkan kesadaran kesehatan dengan memahami pemeriksaan sadari sebagai langkah pencegahan. Pengetahuan Anda itu penting, kesadaran Anda itu juga penting. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian kata-kata saya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.